Minuman ini banyak dicari warga di Bondowoso karena mengandung banyak sekali vitamin, serat, dan juga kalsium. Sehingga mampu meningkatkan imunitas tubuh, melancarkan pencernaan, dan juga menjaga kesehatan. Anda tentu tidak asing dengan buah ini. Ya, inilah Markisa, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin A, vitamin B3, serat, kalsium, dan fosfor. Namun, rasa Markisa yang sangat asam membuat buah berbentuk bulat ini tidak bisa dikonsumsi langsung. Di Bondowoso, Markisa dikreasikan menjadi minuman es yang sangat segar. Untuk membuatnya, mula-mula Markisa dipilih yang sudah matang di pohon. Dicuci bersih, kemudian dipotong menjadi 2 bagian. Daging dan biji Markisa selanjutnya dikeluarkan dengan cara disendok. Daging buah inilah yang diolah dengan cara direbus bersama gula. Hasil rebusan selanjutnya dicampur air dengan es batu. Es Markisa pun siap dinikmati. Ini kan salah satunya manfaatnya itu meningkatkan imunitas tubuh. Terus ya menjaga imunitas tubuh biar tetap ini stabil. Tinggi vitamin C ya? Ya, vitamin C-nya tinggi. Saat pandemi ini banyak yang selama pandemi ini banyak sekali. Jadi orang kan berlomba untuk meningkatkan imunnya masing-masing ya. Jadi semua menjaga stamina dan kondisi fisiknya sehingga mereka banyak selain mengkonsumsi mungkin yang di apotek minum vitamin C ya, terus yang ada di sekitar kita yaitu minum Markisa itu. Saat pandemi COVID-19, es Markisa menjadi buruan pembeli. Harga es Markisa ini sangat murah, yakni Rp5.000 per gelas. Markisa dipercaya dapat meningkatkan imun tubuh, mencegah virus dan penyakit, dan mampu melancarkan pencernaan. Rizky Setiawan, JTV Bondowoso, Jawa Timur. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menggeluti usaha baru minuman segar dengan berbahan baku buah nanas. Tak disangka ternyata minuman segar ini laris di pasaran dan berhasil meraup omset hingga ratusan juta rupiah per bulan. Inilah Ibu Samrotul Azizah, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, yang meraup hasil ratusan juta dari usahanya. Ia memproduksi usaha kecil minuman sari nanas dengan bahan baku buah nanas. Samrotul Azizah menggeluti usaha memproduksi minuman sari nanas ini sejak 4 tahun yang lalu. Ide awal ia membuat minuman sari nanas karena keprihatinannya melihat hasil pertanian buah nanas yang ada di desanya melimpah, namun harga jual yang sangat murah. Dengan keuletannya, usaha Samrotul Azizah kini berkembang pesat dan beromset ratusan juta per bulan. Dengan dibantu belasan karyawan, Samrotul Azizah setiap hari mampu memproduksi lebih dari 5.000 kemasan. Pasar-pasar itu kan pusatnya buah nanas. Jadi di tempat kami itu buah nanas melimpah. Apalagi kalau harga murah itu nanas, seperti kemarin harga kan murah banget nanas seperti buah-buah. Jadi saya itu merasa kok eman ya, terus saya merasa banyak buah nanas tapi kok nggak ada di daerah saya, kok nggak ada orang yang mempunyai produk yang terbuat dari buah nanas itu. Akhirnya saya ingin belajar menggali pertama bikin tele, bikin keripik ya, tapi yang terlaris terbagus ya ini minuman rasa nanas ini. Samrotul Azizah mengaku pandemi COVID-19 sama sekali tidak berdampak terhadap usahanya. Menurutnya, justru pandemi membuat omset penjualan meningkat tajam lebih dari 75% dibanding sebelum pandemi. Meningkatnya omset ini menurut Samrotul Azizah karena banyaknya pesanan yang datang dari berbagai daerah. Minuman buah dari nanas diyakini bisa menyehatkan tubuh dan meningkatkan imun. Selain di Pulau Jawa, minuman segar sari nanas sudah dipasarkan juga keluar Pulau Jawa, seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Bali. Muhammad Asrofi, JTV Blitar, Jawa Timur.
meminum kopi bisa Anda temukan jika berkunjung ke Padang Savana di Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Anda bisa menikmati kopi bor dengan melihat pemandangan Padang Savana yang tentunya sangat indah. Pemirsa penasaran dengan kopi bor? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Selalu ada yang unik jika berkunjung ke Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur. Sambil menikmati pemandangan Padang Savana yang indah, Anda harus mencoba menikmati kopi bor yang dijual oleh sejumlah pedagang kopi di sana. Kopi bor berasal dari biji kopi pilihan yang ditanam di sekitar lereng Gunung Bromo. Yang membedakan kopi ini dengan kopi lainnya adalah cara mengaduknya. Pada umumnya, pedagang kopi mengaduk dengan cara manual menggunakan sendok. Tapi, para pedagang kopi keliling di savana ini mengaduk kopi justru menggunakan mesin bor yang biasanya digunakan untuk melubangi besi atau kayu. Bisa dibayangkan, hanya cukup memantik tombol mesin bor, pedagang tidak perlu mengaduk kopi secara manual. Sama aja Pak, cuma Kau sampai guyu. pakai mesin bor ini. Terus ini desain sendiri, bentuknya sendiri. Idenya dari mana kok pakai bor itu? Dulu kerja bangunan Pak, terus lama berhenti kerja bangunan, gitu Pak, mesin kopi ini jadi. Karena unik, pengunjung pun tertarik untuk mencoba kopi bor. Menikmati kopi bor sambil melihat pemandangan Padang Savana tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Cara mengaduknya itu cukup unik sekali, bukan dengan sendok dan menggunakan tangan, tapi menggunakan bor, Mas. Wah, ini yang menjadi keunikannya sekarang adalah ini, makanya terkenalnya di savana ini adalah kopi bor. Super cheap Mas ya. Kalau ke Bromo ngantar tamu ke sini harus pakai kopi Bromo, kopi Tengger. Mantap nih, biar lelahnya mengurangi lah. Cara ngaduknya sendiri apa tadi? Cara ngaduknya itu Unik gitu kan? unik karena pakai bor gitu. Kalau kopi-kopi yang lain kan pakai sendok aja. Ini pakai bor, Mas. Udara Bromo yang dingin akan terasa hangat sambil meminum kopi. Segelas kopi bor bisa Anda nikmati dengan harga Rp5.000 saja. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa datang ke Gunung Bromo dan mencoba nikmatnya kopi bor. Prusifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin Prusifa, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk Prusifa ini. Ingin sehat? Minum Prusifa. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok TV hanya di JTV. Gaduhe pulsa. Gaduhe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Wah, bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tul jenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Sandem karo jam 8 bengi nang nggone tul jenak. Nonton sampe dijamin penak JTV. Pemirsa, saat ini kan dikenal dengan musim buah durian. Nah, bagi Anda yang penyuka buah durian, saya rekomendasikan Anda untuk mengunjungi wisata petik buah durian yang ada di Desa Celino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Buah durian yang tumbuh di lereng Gunung Pandan ini dikenal memiliki rasa yang manis dan juga daging yang tebal.
Berada di kawasan budidaya porang lereng Gunung Pandan inilah pohon-pohon durian berhasil dikembangkan warga Desa Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pohon durian yang ditanam sejak 1987 silam oleh Datrap, seorang petani lokal, varietas asli kawasan Klino ini mampu tumbuh subur dengan hasil panen melimpah. Setidaknya telah ada 40 lebih pohon durian yang dibudidayakan. Ingkang durian lokal sampun 200 wit, ingkang buah sampun 17 wit. Total sama yang kecil-kecil banyak. Total wonten 12 kalih. Gitu. Mbah udah lama Mbah ngembangkan durian di sini, Mbah? Sampun kinten-kinten rumiyin mulai tahun 1987. Harga durian ini cukup terjangkau, yakni Rp80.000 untuk buah yang berukuran besar atau jumbo. Sedangkan untuk ukuran sedang dan kecil dijual dengan harga Rp50.000. Sementara itu, Kepala Desa Klino, Dwi Nurjayanti mengatakan, melihat tingginya permintaan durian di pasaran, pemerintah kecamatan dan desa setempat bertekad terus mengembangkan budidaya durian ini. Saat ini, pihak desa sedang mengembangkan setidaknya 200 pohon durian asli Desa Klino di tanah kas desa atau KSD. Kalau durian lokal Desa Klino itu sudah ada sangat lama, kurang lebih ada 150 tahun. Pak, dari kembangan gimana, Bu? Ya, jadi dari yang ada di hutan itu dikembangkan oleh Mbah Datrap di budidaya itu kan pasti akan sama ya di cangkok itu. Kalau durian lokal dari biji ini setiap ditanam itu setiap pohon akan berbeda-beda dan setiap pohonnya luar biasa. Itu beda rasa, warna atau? Beda warna beda, rasanya beda, ukurannya pun juga berbeda. Nanti juga akan menjadi wisata petik buah langsung ya. Agrowisatanya nanti ada di TKD, kita punya kurang lebih 4 hektar itu sudah kami tanami, diantaranya ada durian dan buah-buah yang lain. Selain pemanfaatan produksi buah, bersama dengan pemerintah desa dan kecamatan, kawasan perkebunan durian di desa ini juga mulai dibuka untuk wisata edukasi pertanian, dengan harapan mampu membangkitkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Samsul Alim, CTV Bojonegoro, Jawa Timur. Pemirsa, sejumlah desa di lereng Gunung Wilis ini merupakan salah satu daerah penghasil durian berkualitas. Namanya saja sudah berkualitas, pasti rasanya ini sangat berkualitas juga, pemirsa. Bahkan ini warga dari luar daerah pun datang ke daerah ini untuk mencari durian ini. Bulan Januari memasuki musim panen buah durian. Desa-desa di sekitar lereng Wilis, Kabupaten Madiun, menjadi sentra penghasil buah durian. Satu pohon dapat menghasilkan lebih dari 50 buah durian. Winanto, warga Desa Segulung, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, setiap pagi ke kebun untuk memanen buah durian yang matang di pohon. Buah durian yang sudah matang biasanya akan jatuh sendiri tanpa harus dipetik. Sebelum memasuki musim panen, Winanto sudah mengikat satu persatu buah durian. Dia menjajakan buah durian hasil kebun di halaman rumahnya. Berbagai jenis durian lokal ada di sini, mulai dari jenis durian bajul, dandang, hingga durian kau. Namun yang paling terkenal rasanya adalah durian jenis kau. Durian jenis ini memiliki rasa manis dan sedikit pahit saat dimakan. Bulan Januari hingga Februari menjadi puncak panen raya buah durian lokal Segulung. Masalah harga, durian lokal dari Desa Segulung ini sangat terjangkau, mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000 tergantung besar kecil dan jenis buah durian.
Para pembeli durian juga mendapatkan garansi dari penjual. Jika buah durian rusak atau rasanya tidak sesuai, maka durian akan langsung diganti. Tova Pradana, JTV, Madiun, Jawa Timur. Bagi Anda pecinta buah durian, tenang saja, saya masih memiliki satu lagi rekomendasi menikmati buah durian enak. Kali ini ada di lereng Gunung Semeru, pemirsa. Buah duriannya apa? Duriannya durian matahari. Tentunya sudah tak asing ya, durian matahari ini menjadi durian yang berkualitas. Di sana buah durian ini dipupuk dengan sistem organik sehingga memiliki daging buah yang tebal, warna yang kuning, dan juga rasa yang lebih enak. Jika Anda pecinta durian, tentu tidak asing dengan durian matahari yang menjadi salah satu varietas durian unggulan di Indonesia. Jenis durian yang bentuk buahnya bulat dan memiliki warna daging buah kuning cerah, tebal dan memiliki rasa manis legit ini ternyata banyak dibudidayakan para petani di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Salah satu petani, Huda, memiliki puluhan pohon durian di area kebun salak miliknya. Ia merawat pohon durian dengan pemupukan rutin menggunakan pupuk organik cair. Hal tersebut dilakukan guna memperpendek jarak masa panen durian. Perawatan ini ia tempuh setelah sebelumnya pohon yang ia miliki berbuah hanya 1 kali dalam 2-3 tahun. Dengan pemupukan, tanaman duriannya bisa berbuah 3 kali dalam setahun. Dengan pemakaian pupuk, alhamdulillah itu terpenuhi. Dengan karakter kan memang durian mempunyai karakter masing-masing dan rasa masing-masing. Tapi setelah pemakaian yang teratur, apa yang kita inginkan dan harapkan akhirnya terkabul. Durian matahari punya banyak penggemar. Durian khas lereng Gunung Semeru ini dikenal dengan rasanya yang kuat. Jadi duriannya itu beda dari durian yang lain dan ini cuma ada di lereng Gunung Semeru. Jadi membedakan apa yang berarti? Yang membedakan ini rasanya rame mas. Jadi semua rasa itu ada di sini jadi komplit. Rasanya manis, legit, gurih. Ya ada asin-asinnya juga. Jadi perawatan pohon durian dengan pupuk organik membuat batang-batang pohonnya semakin produktif. Selain membuat buahnya tumbuh maksimal, pemanfaatan pupuk organik juga dinilai lebih ramah terhadap tanah. Yongki Nugroho, JTV Lumajang, Jawa Timur. Stasiun dangdut, 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 digoyang tambah yahut, dangdut, dangdut, stasiun dangdut, semua goyang. Saksikan Stasiun Dangdut spesial bersama Emco hari Minggu jam 12 siang hanya di JTV. Acara ini didukung oleh Cat Color, harga ekonomis. Musim Haji 2020 resmi dimulai dino iki ke jamaah calon haji teko Indonesia. Gubernur Jatim melok langsung nemoni para buruh ambek meringoti dino buruh bareng-bareng. Montor-montor spot iki melaku buanter iring-iringan sadurunge ngalami kecelakaan. Maite pendaki iki akhirnya kasul dievakuasi teko jurang. Saiki faktor nilai akademik dadi prioritas timbangane sistem zonasi utawa jarak. Saksikan Pojok Kampung cuma nang JTV. Gak duwe pulsa. Gak duwe pulsa. Iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok-delok. Bener. Oleh pulsa. Oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis cenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone channel nonton sampai dijamin penak JTV.
saya mengalami penyakit MAH yang cukup parah. Setelah 2 minggu saya konsumsi, saya merasakan perubahan yang signifikan pada lambung saya. Sekarang, saya selalu sedia omah di tas kerja saya sebagai solusi jika asam lambung mulai terasa. OMA, produk herbal untuk mengatasi permasalahan pada lambung Anda. OMA aman dikonsumsi karena sudah lolos uji Badan POM dan telah mendapatkan sertifikat halal MUI. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan Ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok TV hanya di JTV. Suasana hujan seperti saat ini paling enak ini menyantap hidangan yang hangat-hangat. Saya punya rekomendasi makan bakso, tapi baksonya ini berbeda dari bakso lainnya karena baksonya ini punya kuah rempah-rempah. Selain hangat di badan, tentunya rempah-rempah ini bermanfaat bagi imunitas tubuh. Beginilah suasana kafe Bakso Bahenol yang berada di kawasan Desa Kemantren, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kafe ini menjadi favorit para pecinta kuliner, khususnya kuliner bakso. Tempat ini memiliki menu spesial, yakni menu bakso sumsum kuah rempah-rempah, yakni bakso yang dikombinasikan dengan sumsum tulang sapi dengan kuah berbahan rempah-rempah. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan bakso pada umumnya. Hanya saja setiap porsi bakso sumsum tulang sapi ini disajikan terpisah, yakni 2 mangkok, 1 berisi bakso, 1 mangkok lainnya berisi sumsum tulang sapi. Untuk menyantap bakso sumsum tulang sapi kuah rempah ini, pelanggan harus menyiramkan kuah rempah ke dalam lubang tulang yang di dalamnya terdapat sumsum, baru kemudian dimakan dengan cara disedot menggunakan sedotan. Rasa kuah bahan rempah-rempah yang pedas dan hangat jahe ditambah gurihnya sumsum tulang sapi dan lezatnya bakso menjadikan menu ini memiliki citra rasa khas yang berbeda dengan bakso pada umumnya. Selain itu, daging yang menempel di tulang menambah sensasi makan bagi pecinta kuliner untuk menikmati menu favorit ini. Saya pesen bakso sumsum yang ori. Yang keberapa kali ini? Ini yang pertama kali dan sangat-sangat fantastik saya merasainnya karena sensasinya itu sumsumnya itu tebel, 1. Kedua, kita waktu disedot itu dicampur kuah yang pedas itu luar biasa, seperti melayang. Pedasnya itu yang terutama. Sumsumnya gede, terus kuah rempahnya itu pedasnya pas, terus jahenya juga pas, bikin anget badan gitu. Terus ada jeruk nipisnya juga, bikin segar. Pemilik kafe Bakso Bahenol, Akbar Arfansyah, mencoba membuat resep bumbu kuah bakso berbahan rempah-rempah yang diyakini baik untuk kesehatan, terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19. Menu ini pun kemudian menjadi menu andalan dan favorit bagi pecinta kuliner. Jadi awal mula saya membuat kuah rempah ini terinspirasi karena saya mulai usaha ini semenjak pandemik ya, dimana kerjaan utama saya juga sedang goyang, tapi saya tidak goyang. Saya tetap semangat untuk mencari ide-ide baru di masa pandemik. Salah satunya saya membuat ide bakso dengan kuah rempah-rempah. Menu bakso sumsum kuah rempah ini dijual seharga Rp30.000 per porsinya. Namun jika hanya bakso kuah rempah-rempah, harga per porsi hanya Rp10 sampai Rp15.000.
Para penikmat menu bakso sumsum kuah rempah ini tidak saja datang dari Sidoarjo saja. Mereka datang dari luar Sidoarjo seperti Surabaya, Gresik, dan Mojokerto. Umumnya mereka mengetahui menu ini melalui media sosial. Mujianto Primadi, JTV Sidoarjo. Masih punya satu lagi rekomendasi hidangan bakso pemirsa. Tapi kali ini baksonya unik karena dijual ketika tengah malam saja. Namanya adalah bakso genderuwo. Dan bakso ini selain rasanya yang lezat dan harga yang murah, bakso ini juga paling diminati oleh warga. Bahkan dijualnya ini hanya 3 jam saja langsung ludes diburu oleh pembeli. Bakso genderuwo terdengar berbeda dari bakso biasanya. Inilah Suwandi, warga Kelurahan Doromukti, penjual bakso genderuwo yang akrab disapa Pak Di. Ia dibantu sang istri, Saina, berjualan bakso dengan cara berkeliling. Bakso genderuwo ini sama seperti bakso biasanya, berisikan bakso dan tahu. Namun uniknya, Pak Di dan istri berjualan bakso hanya tengah malam saja. Karena berjualan di tengah malam, para pelanggan menyebutnya sebagai bakso genderuwo. Meskipun berjualan pada tengah malam, bakso genderuwo tetap laris. Bahkan pembeli rela menunggu gerobak bakso Pak Di. Sedang makan apa ini, Pak? Sedang makan bakso genderuwo. Ini adanya cuma malam gitu ya? Iya, adanya cuma tengah malam. Rasanya gimana, Pak? Enak. Sedap. Sering berarti makan ya? Sering, hampir tiap malam. Pak dinamakan genderuwo kenapa? Ya kan keluarnya tengah malam jam 12 baru keluar. Ini rasanya gimana, Mas? Rasa enak sekali, nggak ada dua nih. Yang lain nggak ada yang kayak gini. Kalau harga gimana? Harga sangat terjangkau. Satu porsi. Dalam semalam, Suwadi mampu menghabiskan 125 porsi bakso genderuwo. Bahkan seluruh dagangannya terkadang ludes terjual hanya dalam 2 jam saja. Suwandi sudah berjualan bakso selama 52 tahun. Awalnya ia berjualan keliling sejak siang hingga malam. Namun sejak 6 tahun terakhir, Suwandi beralih jualan bakso pada tengah malam. Ini jualannya jam berapa sampai jam berapa? 15 sampai jam 3. Pak, sejarahnya gimana sih Pak kok jualan malam ini? Kenapa? Jaga-jaga orang kelaparan, Pak. Yang kelaparan malam-malam gitu? Iya. Ini dijual berapa, Pak? 5.000. 5.000 saja? Iya. Ini sehari bisa habis berapa porsi, Pak? 125. 125 porsi. Bakso genderuwo selain rasanya lezat, harganya pun murah meriah. Rp5.000 per porsi bakso. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban, Jawa Timur. Selain menu bakso, saya juga punya pilihan menu mie ayam pemirsa. Tapi kali ini mie ayamnya berbeda karena tidak disajikan di mangkuk kecil seperti biasa kalau kita makan. Mie ayamnya ini disajikan di atas wajan. Kira-kira seperti apa ya mie ayam tapi disajikan di atas wajan? Kita lihat saja yuk liputannya berikut ini. Bila biasanya mie ayam disajikan di atas mangkuk atau di atas hot plate, tapi berbeda dengan mie ayam kedai mertua yang berada di Jalan Ki Ageng Surodipoyono, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Mie ayam ini justru disajikan di atas wajan kecil berdiameter 15 cm. Sekilas mie wajan ini memang terlihat unik. Bagi pengunjung yang ingin menikmati mie ayam ini akan disuguhkan di atas wajan dengan aneka topping yang beragam dan dapat dipilih sesuai pilihan. Aris Yudhiawan, pemilik warung mie wajan, mengatakan terinspirasi membuka mie ayam wajan saat dirinya membuat mie ayam di rumah. Aris yang pernah menjadi karyawan mie siap saji di Kota Madiun tersebut mengaku ingin berjualan mie ayam dengan konsep penyajian yang berbeda dengan wajan. Ini kita buat sendiri. Sehari laku berapa porsi Mas ini selama 5 hari ini? Untuk yang
ya. Ya inspirasi soalnya ini yang Eka Wulan, pecinta kuliner dari Madiun saat mencoba menikmati mie wajan mengatakan tertarik setelah melihat foto sajian mie wajan di media sosial yang menurutnya unik. Hal senada juga dikatakan Sri Mulyani dari Pacitan yang penasaran dengan mie wajan yang menurutnya di kota Madiun dan sekitarnya belum ada. Ada yang dikasih mie ayam kepala, mie ayam ceker, kemudian juga mie ayam sayap, mie ayam telur puyuh. Ini juga menurutku beda lah kalau dibanding dengan mie ayam lainnya gitu. Kalau di Madiun saya rasa baru ini pengetahuan saya ya. Kalau yang lainnya belum ada sih. Kalau menurutku ini ide yang kreatif. Apa ya, toppingnya mungkin lebih banyak. Terus ini sih apa? Ini loh Mas. Wajan. Ini saya tuh baru nemuin ini. Saya kan seling muter-muter di beberapa daerah. Mie ayam biasanya kan diwadahi mangkok gitu ya. Dan menurut saya ini unik kayak gitu. Kalau rasa the best, enak sih menurut saya, rekom gitu. Harga mie ayam wajan ini seporsinya mulai Rp8.000 sampai Rp12.000. Mie wajan Kedai Mertua buka mulai jam 10 pagi hingga jam 8 malam. Ega Patria, JTV Madiun, Jawa Timur. Ya pemirsa, bagaimana menu kuliner yang saya hadirkan tadi? Tentunya menarik bukan? Saya masih punya rekomendasi beragam menu kuliner lainnya, tapi kita jumpa di episode Jelajah Kuliner selanjutnya ya. Saya Cahya Didian undur diri. Sampai jumpa. Om, Bong Om. Dia yang joker kayak ini, Pak, bahaya. Nggak tahu gimana mau kerapu apa barang ini nggak real. Loh, Pak Fakultrone Pak Rene. Ayo, wes gak usah tinggal aja wes. Wis, mantap. Keren, membuahkan hasil. Mantap, mancing boys. Keren bos. Halo Jess, wis sekitar 2 mingguan tim mancing boys durung mancing nang segara maneh. Soale ya apa maneh rek, kondisi cuaca segara sik durung apik. Akhire berpetualange ngeksplor tambak. Minggu iki oleh info teko nelayan daerah Kepote Surabaya, kondisi cuaca segara wis apik maneh jarene. Mangkane iku, tim mancing boys langsung gas berpetualang maneh trip mancing nang segara rek.
Sekitar jam 3 tim Mancing Boys perjalanan nang panggonan titik kumpul dermaga wisata Keputih Tegal Timur Baru Surabaya. Ancen sik wisuk nemen rek. Lalu lintas kendaraan sik sowopian. Oh iya rek, gawe awakmu sing jange budal trip mancing nengah, sarapan sih ya rek. Weteng gak oleh kosong. Soale ben gak masuk angin. Gato teko pasar Keputih, nang kunu ono warkop biasa kayak cucukan arek-arek, kayak tuku perbekalan logistik. Sakliyane ono kopi ambek teh, nang kunu ono akeh maceme sego bungkusan ambek gorengan. Lumayan rek, gawe sarapan ambek bungkus gawe sangu nengah. Sarapan wis mari, tim Mancing Boys langsung meluncur nang dermaga Keputih. Ceketek Pak Bagus meruput, wis rewedi rek. Trip mancing dino iki Pak Bagus jange battle ambek Cahuri bakul urang Krembangan Surabaya. Wih, podo suhune iki rek. Arek iki lho pancing musuh karo Pak Bagus iki lho. Bersama Kapten Pak Bagus Keputih. Kita hari ini mau kemana? Penjurusan terus Keputih. Cari monster. Semoga ada cintanya. Koyok biasane pas waktu perjalanan digunakno nggawe rangkaian rek. Gaya wakmu sing senengane plesir nang panggonan alam, cobaan plesir mrene rek. Wisata susur Kali Keputih. Nek iso budalmu kudu wisur rek. Dadi pemandangane wancen apik tuwa penan. Apa maneh ketambahan hawa isu sing seweger. Asli rek, sak domboe Kali Keputih sampai tutuk muara, pemandangane ciamik pol. Iso gaya apa ae wis. Pilihan spot foto, tengok-tengok ambek ngelamun, apa masak rame-rame nang perahu. Tuwa pak sembarang pokoknya. Setengah jaman perahu wis tutup muara. Mari ngono lanjut gas maneh nang tengah. Isu iki kondisi banyu segara ketok flat rek. Muga-muga ae masih ketok tenang, sik tetep ono arus. Prusifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin Prusifa, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk Prusifa ini. Ingin sehat? Minum Prusifa. Gaduhe pulsa. Gaduhe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok-delok. Wah, bener. Iso. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis Tul Jenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone Tul Jenak. Nonton sampe dijamin banyak CTV.
Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok TV hanya di JTV. Gak sampai setengah jam, lamat-lamat panggonan spot wis ketor. Kalem-kalem perahu mulai mlipir nyideki nang cagak-cagak turus gawe nyancangno tali jangkar. Spot pertama turus kenjeran tengah. Cahuri nyolong start jas. Cahuri langsung ambil posisi nang pojok perahu nyideki rumpon. Ini kan udah. Ono. Rezeki. Aku tak melok. Spot pertama terus ke putih. Muka-muka no hasilnya rek. Orang cilik, dasaran orang cilik. Pas ujung pucuke. Loro tulang. Umpan wis mari dipasang, Pak Bagus langsung nguncal umpan nang pinggire cagak-cagak turus. Mancing iku salah siji hobi utawa kegiatan sing iso nenangno pikiran. Iso nontok menikmati pemandangan ombo segara sing koyok-koyok gak ana batese. Saliyane duwe tujuan ngolehno iwak target, mancing iso gawe merenung rek. Ngudoroso nang alam sing akhire iso ngintirno pikiran sing ruwet, sumpek, ilang bali seger maneh. Carane mancing cukil utawa baramundi iku macem-macem rek. Iso gawe dasaran, iso gawe onceran. Berhubung isu iki sik ana arus, mancinge gawe dasaran. Gawe timbel tengah utawa timbel disor sesuai selera rek. Mancing sekitar setengah jaman, Pak Bagus sampai Cahuri sik bertahan ngenteni gondolan. Tapi moro-moro arus berubah balik. Akhirnya Pak Bagus pindah nggon nang walike turus. Kenapa? Pindah spot. Banyak buntele. Apa Pak buntal, Pak? Buntal. Tal yang anu ya, yang nggodhop umpan ya. Iya, sing ngenten umpan. No, betul. Stasiun dangdut, 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 digoyang tambah yahut, dangdut, dangdut, stasiun dangdut, semua goyang. Saksikan Stasiun Dangdut spesial bersama Mko hari Minggu jam 12 siang hanya di JTV. Acara ini didukung oleh Catkalah harga ekonomis. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok TV hanya di JTV. Menamkan Arsenal, Paris Saint-Germain tantang Inter Milan di final Liga Champions.
Pasifik Kaisar Surabaya kalah tipis lawan Satya Wacana Salatiga. Saiba dilengkapi 3 maskot di ajang Porprov 9 Jawa Timur. Yo ngene iki rek, enake mancing ambek wong sing wis pengalaman. Ya apa maneh, Pak Bagus ambek Cahuri iku ancen saben dinoe golek iwak nang segara. Dadi, ero kapan harus berubah dan segera ambil keputusan. Kalem-kalem Pak Bagus ambek Cahuri minggirno perahu nang turus supaya parkir praune tepak dan nyaman rek. Apa Pak Ari kok ganti? Pakai butele, Mas. Embuh opo saiki lagi wayahe musim kawin iwak buntal, opo ya opo? Ket spot pertama mau sampai nang spot kedua digudo terus ambek iwak buntal. Sing senengane ngrikiti umpan rek. Akhirnya Cahuri nyoba keberuntungan gawe casting rek. Soale ket mau ancen ketok akeh iwak lausan mencolot-mencolot. Iki salah siji korban buntal ngene iki. Dadi nek iso timbele kudu gede. Apa jare Pak Bagus bener etokane. Soale umpan durung dasar wis kesaut iwak buntal. Cahuri kitane berbahaluan nek dae. Ndelok potensi anu lausan ya? Lausan. Oh bos, tak telateran ae. Mancing boys, keren bos. Pemahaman bab dinamika mancing nang segara ancen waker. Embuh iku faktor iklim, jenis umpan, ambek teknik carane mancing. Pemahaman dinamika iku mau penting rek. Gawe Mas Dekno nang trip-trip mancing selanjutnya. Wis beberapa uncalan tapi sik tetep durung ono tondo-tondo lausan nyamber. Kita mau kemana Pak Uri? Kita pindah ke pinggir. Oke. Soalnya banyak ikan buntelnya Mas. Mari ngono, perahu langsung pindah golek spot liyane sing potensi gak rame wak buntal. Lamat-lamat teko kaduan ketok praune Cak Hufron sing lagi ngeterno tamu mancing. Perahu wis mari parkir, gak ada kesuwen, Pak Bagus langsung ae nguncal umpan nang pinggire cagak-cagak terus. Pikiran, gimana? Om. Hei, diulai. Nila, Di, wih kaya. Mancing boys, keren bos. Kaya. Kanang kono, kanang kene, tetep podo musuhe buntal. Jadi wae iku pinter buntal iku, ngrikiti umpan. Loh. Akhirnya otomatis umpannya mati. Mati akhirnya gak mengusik predator. Masih belum ada cintanya, harusnya mati. Ngenteni sik rek. Sabar. Mancing kakap ekstra sabar. Gak dawa-dawa, akhirnya Pak Bagus spekulasi nyoba keberuntungan langsung nang spot mercusuar.
sampai setengah jam, lamat-lamat bangunan mercusuar wis ketor. Kalem-kalem, Pak Bagus ndayung perahu ngidei mercusuar. Bismillah ya. Bismillah, spot mercusuar. Oke. Hari ini moga-moga ada cintanya. Oke, amin. Nang spot mercusuar iki ombake ancen rada gede. Tapi arus ndisor gak banter. Pelampung tradisional. Sip. Dapat ikan lepas sendiri. Kae-tae nguncal umpan, gak sampai sak menit umpane Pak Bagus langsung digondol. Pak Bagus trek jas. Wonge yo narik kabeh. Munggah nanggone menara. Piye rasane? Gembut-gembut. Oh, wi. Iwak target. Paramu di jas. Ekor kuning. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap, Bos. Oke. Mantap. Mancing, boys. Keren, Bos. Saya mengalami penyakit MAH yang cukup parah. Setelah 2 minggu saya konsumsi, saya merasakan perubahan yang signifikan pada lambung saya. Sekarang, saya selalu sedia omah di tas kerja saya sebagai solusi jika asam lambung mulai terasa. OMA, produk herbal untuk mengatasi permasalahan pada lambung Anda. OMA, aman dikonsumsi karena sudah lolos uji Badan POM dan telah mendapatkan sertifikat halal MUI. Musim Haji 2020 resmi dimulai dino iki ke jamaah calon haji teko Indonesia. Gubernur Jatim melok langsung nemoni para puro ambek meringoti dino puro bareng-bareng. Montor-montor spot iki melaku buanter iring-iringan sadurunge ngalami kecelakaan. Maite pendaki iki akhirnya kasul dievakuasi teko jurang. Saiki faktor nilai akademik dadi prioritas timbangane sistem zonasi utawa jarak. Saksikan Pojok Kampung cuma nang JTV. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Kae-tae strike iwak target, moro-moro angin gede teko. Akhirnya yopo-yopo kudu segera minggir rek. Sekitar perjalanan sak jaman, akhirnya perahu wis tutuk spot terus pinggir. Nah, menurut perakiraan teko BMKG, pas nang bulan April ambek Mei arus angin angel diprediksi. Yo iki sing disebut musim pancaroba rek. Angin gede moro-moro teko, tapi mari ngono tenang maneh. Pak Bagus ambek Cahuri ketok sik bertahan ngenteni gondolan. Bukan target. Loh. Ingin lihat? Ikan gulama. Iwak gulama. Ini jeneng iwak gulama. Mancing boys. Keren bos. Mbak ikan mangan.
wonge mangan dhisik. Penting jaga kesehatan. Jangan buang sampah sembarangan. Betul. Jaga lingkungan. Betul. Monggo makan. Iya belum nih. Ayam bakar. Bu Ida. Ancen beda, mangan nang tengah segara rek. Masih mek sego bungkus, tapi nikmate rek ya Allah. Mrene rek wis tala. Mari mangan Pak Bagus lanjut nguncalno umpan. Yo iki rek sing dinteni. Umpane Pak Bagus kegondol, Jes. Yo ning ndoker kene wae bahaya. Iya. Bahaya iki. Gak tahu iki empo iki mau kerapo apa baramundi gak ro. Teh apa nih mau. Hah? Si ono. Ono. Sikil kowe. Loh. Ojo dicolno iki. Lah iya sampean gulung, Mas. Ayo Amit. Tambah. Gak ono kan tambah ado uri. Lah iya mau tak. Iki ono iwak. Loh, Pak Bagus rone Pak Rene. Lah iya, Mas. Sira anyar iki. Wis gak usah tinggal ae wis. Janon aku noe. Yo iki rek sombut ambek perjuangan Pak Bagus. Baramundi berhasil landed, Jes. Santai. Iya wae bulet neng terus, dulur. Eman kerja Kak. Ketok anune wis wae bayaran. Belani we. Untung ya gak nyilem nek njegur tok. Mantap, mancing boys. Keren, Bos. Telak. Bos, mantap. Keren, membuahkan hasil. Trek maneh. Gulama lagi. Nggih. Masuk kelas gulama Bapak Ri. Ojo ta. Sing target ngono lho. Aduh. Dan terus pinggir nyedai spot oleh Tutuk spot terus pinggir, Cahuri langsung jeger umpan. Embuh kena opo moro-moro urange akeh sing mati rek. Urang sing urip wis entek resik. Jare Cahuri isok faktor teko budidaya urange nang Idek Segoro. Dudu urang budidaya nang tambak. Gak apa-apa wis, meneh-meneh baleni mana, Jes? Cukup sakmene sih rek. Oke. Faktor-faktor X sing kudu kita lewati termasuk ya mau umpan sakmene kae umpan ketan umpanmu sentar. Entah yo paling akeh iku dipangan iwak buntal. Iya apa aja? buntal, buntal kabeh. Dadi iso ngene iki. Harusnya orang itu fresh, bisa gerak-gerak nang banyu, bisa nggoda uap predator. Tapi sak gurunge mendelep nang dasaran wis kesaut buntal iki mau. Mbok apa musim bergairah buntal iki paling ya? Hah? Musim buntal kawin. Buntal. Musim buntal kawin paling. Sampai umpanan jero iki tak kabehan iki.
kena umpan. Akhirnya ya pemana? Alhamdulillah saya malah rezeki situ. Oke, cukup sampai ini sih. Ya ya, mana balik di mana? Saksikan petualang kami di episode berikutnya. Mancing boys, keren bos. Lebih baik terjebak badai lalu kehujanan daripada terjebak rasa nyaman tapi cuma dianggap teman. Aduh. Koyo ngono iku wae rek petualanganku trip mancing dino iki. Seger waras kabeh rek. Jadikan hobimu menjadi ladang rezekimu. Mancing boys, keren bos. JTP